Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arcito Hairul Datendigon, kelas 1 IMB semester 4, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan kembali apa yang disampaikan oleh dosen saya, Ibu Mulyaningsi SIP MH, terkait dengan rehabilitasi, reklamasi, dan perlindungan hutan. Rehabilitas hutan dan lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan, sehingga fungsi daya dukung produktivitas sistem pangan kehidupan dapat tetap terjaga. Bentuk-bentuk rehabilitasi hutan dan lahan adalah reboisasi, penghijauan hutan, pemeliharaan, pengayaan tanah, atau penerapan teknik konspirasi tanah secara vegetatif dan sipil, teknik pada lahan krisis dan tidak produktif. Perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui usaha-usaha pencegahan, membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur perlindungan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan HPH wajib melakukan perlindungan hutan. Di dalam area kerjanya, pemegang hak atau izin tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan di sekitar melalui aturan tentang perlindungan hutan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oleh sebab itu sangat relevan untuk mengkaji TP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 pada tanggal 18 Oktober tahun 2004. Pemerintah mengungkapkan atau mengumandangkan Petiga Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan atau disingkat dengan LN Tahun 2004 Nomor 147 yang mencabut berlakunya Petiga Nomor 45 Tahun 2004, merumuskan pengertian dari perlindungan hutan, yakni usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya pada Petiga Nomor 45 Tahun 2004, menetapkan tujuan dalam prinsip perlindungan hutan. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi hutan, fungsi konspirasi yang tercapai secara optimal. Nah, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah daerah dan masyarakat melakukan tindakan. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan intervariasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan produksi masyarakat. Keempat, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Keenam, melakukan kerjasama dengan pemegang hak izin. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan. Yang kedelapan, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. Kemudian yang kesembilan yaitu mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaan hanya diserahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab perlindungan hutan pada kawasan hutan. Tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaan perlindungan hutan atas kawasan hutan yang menjadi area pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pengemutan hutan, dan pemegang izin pakai kawasan hutan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Nah, perlindungan kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BUMN kehutanan di kawasan hutan dengan tujuan khusus kawasan hutan yang menjadi area izin kehutanan mencakup upaya-upaya berikut. Yang pertama yaitu mengamankan area kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang termasuk
yang termaksud seperti tumbuhan dan zat buah. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit, serta daya-daya alam. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan pertama, yaitu diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan di area hutan. Yang keempat yaitu melaporkan segala kejadian pelanggaran hukum di area kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan sarana prasarana serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan hutan atas kawasan pengelolaannya, diserahkan langsung kepada masyarakat adat dan dilaksanakan biaya tanggung jawab kepada masyarakat adat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan mata kuliah hukum lingkungan. Kalau ada kritik dan saran langsung saja pada kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum.